wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, imamil muttaqin, sayyidil hurril muhazzalin, wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, ayahanda bunda, orang-orang tua saya, jamaah Masjid Muslimin JCT yang berbahagia, yang insya Allah semuanya dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi doa kita, Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balighna Ramadan, sudah terwujud, dijabah oleh Allah. Malam ini kita sudah berada di malam 6 Ramadan 1444 Hijriah. Puasa hanya 1% menahan lapar dan haus. 99% sisanya harus bisa membawa hati dan jiwa kita semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam satu hadis kursi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Satu-satunya ibadah yang hanya Allah dan kita yang tahu adalah puasa. Kalau kita mendirikan sholat, orang lain tahu, nampak dari gerakannya. Sedang kita mengangkat takbiratul ihram, orang tahu. Zakat, walaupun kita sebagai mujaki, ketika kita sedang melaksanakan pembayaran zakat kepada mustahik, banyak orang di sekitar kita yang tahu kalau kita sedang menunaikan membayar zakat. Apalagi haji, survei membuktikan mata kepala kita dapat melihat dengan sangat terang benderang. Terkadang cuma 2 orang jamaah yang akan berangkat, 5 bus yang mengantar ke asrama haji. 5 bus. Artinya ibadah ini rentan terhadap riya, rentan terhadap pujian dan elu-eluan orang. Tapi kalau puasa, tidak ada yang tahu. Ini mendidik kita untuk menjadi insan yang jujur, merasa tetap diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sendiri, yang keduanya pasti Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga pasti Allah. Istri bisa kita bohong, malam dia sahur, suaminya malah makan ngambek. Besok pas kerja, tugas di lapangan, matahari panas, dilihatnya momen kiri kanan tak ada orang yang lihat, masuk kantin, dipesannya Imron sama Nurdin. Awak pikir juga dia memanggil nama kawannya, rupanya Imron Indomie rebus, Nurdin betul sari dingin. Pulang dari kantor, ambil tisu atau lap bibir kering. Istri menyambut dengan hati sanubari yang teramat sangat ikhlas. Bagaimana ya puasa saya hari ini? Insya Allah. Manusia bisa kita kelabui, manusia bisa kita bohongi, tapi tidak akan pernah ada satupun yang akan luput dari kemahapenglihatan Allah, karena Allah itu maha teliti. Pantas kalau dalam surat Al-Jaljalah
ayat 7 dan 8 sangat tegas. Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun amal kebaikan yang kau kerjakan, semua dicatat oleh Allah dan kelak akan diberikan balasan. Tapi sekecil apapun dosa, maksiat dan kesalahan yang kau perbuat juga dicatat oleh Allah dan kelak akan diberikan balasan. Bapak Ibu ayah dan bunda, hidup ini pilihan. Kalaupun kita nanti masuk neraka, tak usah menyesal. Karena memang itu pilihan kita selama hidup di dunia ini. Kenapa kita tidak menjadi insan yang taat kepada apa yang telah menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya kalau ada pun yang masuk ke surga bukan kebetulan, tapi ini adalah upaya dan usaha maksimal yang dia kerjakan semasa hidupnya, sehingga dia akan mendapatkan balasan surga. Ramadan yang masih Allah berikan sama kita ini, jadikanlah peluang kesempatan terakhir, karena tidak ada yang berani memberi jaminan. Tak ada garansi, tak ada yang pasti kita masih akan bersama Ramadan 1445 tahun depan. Mungkin bisa kita lihat ada di antara kawan kita yang tahun lalu masih duduk dengan penuh canda ria di masjid ini. Tahun ini dia sudah tiada. Jangan terlena dengan usia yang masih muda. Syarat mati tidak menunggu tua. Jangan terpedaya dengan badan tubuh yang masih sehat dan energi. Syarat mati tidak harus sakit. Kalau kita jadikan ini adalah Ramadan yang terakhir, kita akan memberikan sesuatu yang terbaik. Untuk apa? Bekal kita nanti di saat akan kembali bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kita diingatkan oleh Allah, wal asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semua di dalam kerugian. Yang kaya rugi, yang miskin sudah pasti. Pejabat rugi, yang rakyat apalagi. Lalu siapa yang beruntung? Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan yang beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan orang yang mau nasihat menasihati di dalam kebenaran dan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Makanya ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Selagi masih ada orang yang mau menasihati kita, itu bukti kalau dia masih sayang sama kita. Kalau ada guru yang terus menerus tak henti-hentinya menasihati murid, itu artinya guru itu masih sangat menyayangi muridnya. Kalau ada orang tua yang masih terus mau menasihati anak-anaknya, putra-putrinya, itu berarti orang tua itu masih sangat sayang kepada anak. Kalau ada suami menasihati istrinya, ma, belanja yang mama perlu, jangan belanja yang mama mau. Belilah sesuaikan dengan kebutuhan, jangan belanja memperturutkan keinginan dan kemauan. Itu kira-kira suaminya masih sayang sama istrinya? Bu, masih. Coba kau dibiarkan aja. Terserah mama. Mau beli apa, utang juga nggak apa-apa. Itulah yang burung pipit di tengah ladang, gara-gara beli telepon kredit nggak bisa lagi tidur siang. Jangan 3 kali 39, ada yang penting penampilan. Kalau mau enak, nikmat, jangan cari dalam hidup ini kesenangan. Lalu cari apa Ustaz?
carilah ketenangan. Ustaz ulang, ini perlu stressing pointnya. Udah lama nggak ketemu di masjid yang mulia ini. Malam inilah, itu sampai 2 kali nggak pernah SMS. Saya orangnya amanah, Pak, percaya. Mau 5 lagi pun mengundang saya, kalau sudah saya terima, ini yang saya utamakan. Itu kalau saya, entahlah kalau ulama yang lain. Karena banyak juga bulan puasa ini Ustaz Musiman. Mohon maaf kalau Pak Usman ada di sini. Usman, apa tadi Pak? Karena di mana-mana masjid sangat membutuhkan ustaz, penceramah. Ada yang ceramah sebelum masuk sholat maghrib, masuk sholat tarawih. Ada pula yang punya seni lebih tinggi, sholat tarawih dulu. Nanti sebelum witir tampil ustaz ceramah. Saya udah ada beberapa kali diundang seperti itu. Tapi ada juga yang udah habis tarawih, duduk dulu walaupun sebagian besar pulang, keluar pula mandiri, makan minum ringan. Baru ustaznya tampil. Ini agak panjang, karena udah nggak ada lagi kegiatan. Kalau ini agak pendek, walaupun tadi nggak disebutkan berapa menit, tapi saya sudah paham. Jam terbang kita udah alhamdulillah bagus. Jangan nanti awak yang menyampaikan di depan berapi-api, di belakang udah ada yang berair-air. Karena yang namanya orang habis buka kekenyangan itu pasti akan lebih lama di kamar mandi ketimbang duduk iktikaf di masjid. Ustaz ulang, jangan ketawa Pak, ini serius. Orang yang habis berbuka puasa itu kekenyangan akan lebih banyak urusannya ke kamar mandi ketimbang iktikaf duduk di masjid. Maka sekali lagi saya ulang, dalam hidup ini carilah ketenangan, bukan kesenangan. Kalau kita mengejar dan mencari kesenangan nisbi, relatif. Tapi kalau kita sudah tenang, insya Allah hati akan senantiasa senang. Tapi orang yang senang, coba lihat, masih banyak yang dia tidak tenang. Masih ambil antara dilema dan galau. Apalagi nanti pejabat, ada pula instruksi dari presiden, jangan ada buka bersama. Selamatlah dia, nggak ketemu dengan orang. Nanti udah banyak ini tumin, tukang minta. Ada yang mumin, muka minta. Ada LSM, lewat sikit, minta. Jadi salah satunya dilarang presiden untuk pejabat dan ASN itu untuk buka puasa, ada satu-satunya ke sana. Karena nanti rata-rata ustaz juga ada yang ustaz top, tukang olah proposal. Mohon maaf ini Pak, saya nggak takut karena saya ustaz, profesi saya. Yang dicari susu, sumbangan sukarela. Ada yang cari susu tante, sumbangan sukarela tanpa tekanan. Ada yang mencari susu janda, sumbangan sukarela jangan ditunda-tunda. Ada yang malah mencari susu nenek, sumbangan sukarela dekat-dekatan. Tapi banyak juga yang mencari malah susu perawat, sumbangan sukarela penuh hati dan perasaan. Makanya hari ini orang minta doa bukan lagi dari ustaz, bukan dari Pak Kiai. Jadi dari mana orang minta doa ustaz? Pejabat, orang kaya. Karena sudah diplesetkan doa itu dorongan amplop. Apa tadi doa? Saya maka selalu saya sampaikan di berbagai tempat saya memberikan ceramah. Walaupun ada panitia mempersiapkan amplop, saya ikhlas. Berikan aja amplop itu kepada orang yang membutuhkan. Asal isinya tetap sama Ustaz.
Jadi makanya kesempatan kita malam ini, udah malam kan? Inilah untuk kita membersihkan hati lewat banyak istighfar. Makanya ada setelah habis tarawih ada satu amalan yang sangat amat luar biasa. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Astaghfirullah. Aku mohon ampunanmu ya Allah. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami mohon masukkan kami ya Rabb ke dalam surga, dan kami bermohon jauhkan kami dari azab dan siksa api neraka. Enggak main-main. Makanya alangkah naib, memilukan dan bahkan memalukan kalau habis tarawih langsung hilang. Awak masih di depan jadi imam, Allahumma antas salam, dia sudah Allahumma lantas jalan. Sibuk apa kali rupanya dia. Saya harus sampaikan malam ini, orang yang hebat itu tidak sibuk. Orang yang masih sibuk belum hebat. Tegas ini. Kita yang masih sibuk belum hebat. Gak usah belagak. Kalau orang sudah hebat udah gak sibuk, yang main sistem. Sistem bangun dia udah bertambah hartanya. Ketika ditanya berapa harta bapak sekarang, jawabannya sangat indah. Macam mana kau menyatakan jumlah hartaku sekarang? Menunggu jawab hartaku udah bertambah. Kenapa? Sistem. Ada orang-orang muda energik, walaupun akhirnya berurusan dengan hukum, sebentar mendadak kaya. Siken. Banyak anak muda yang iri. Sementara ada yang udah tua bangka. Ada yang udah jamur, janda berumur. Mohon maaf kalau jamur ada hadir malam ini. Nanti terlalu serius pun kita dakwah ini, nggak ada yang bisa bapak ibu petik nanti apa pula. Makanya inilah dia. Alhamdulillah, masih Allah berikan kita kesempatan. Jangan nanti masjid kita robah menjadi puskesmas, pusat kesehatan orang-orang lemas. Di beberapa masjid baru 5 malam udah menunjukkan kemajuan. Maksudnya apa yang maju? Sabnya jemaah mulai berkurang. Waktu malam 1, malam 2 semangat malam 5. Ada yang sampai yang takbirnya 3 kali. Allah jatuh lagi. Lepas karena memang dulu terbiasa. Jadi mudah-mudahan insyaallah kita masih ada waktu, insyaallah tanggal 10 akan ketemu lagi. Nanti kita akan lebih fokus bagaimana dapat pada hari 1 Syawal memperoleh kemenangan dari Allah. Kalau kemenangan dari manusia relatif, makanya kita nggak usah takut jauh dari pejabat, jauh dari orang kaya, jauh dari siapapun. Yang penting kita jangan sampai jauh dari Allah. Ustaz ulang. Nggak usah takut jauh dari pejabat, nggak usah takut jauh dari orang kaya, nggak usah takut dari siapapun. Tapi takutlah apabila jauh dari Allah. Karena kalau sudah jauh dari Allah, pertolongan apa lagi yang akan kita dapatkan? Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum pada khalibalakum. Apabila kau dekat dengan Allah, Allah lebih dekat lagi dan akan memberikanmu pertolongan. Apabila pertolongan Allah itu datang, kalian akan pernah bisa mengalahkannya. Makanya kalau kita cari hari ini ridho Allah, jangan cari ridho Roma. Terlalu jauh, ibu harus ke Jakarta, itu belum tentu jumpa. Kalau berjumpa disuruhnya lagi mendengar lagu judulnya Menunggu, berapa lama lagi? Tapi kalau ridho Allah malam ini
di masjid ini insya Allah kita akan dapatkan kalau kita menjalankan amalan qiyamul lail ini dengan hikmah mendekatkan diri takarrub ilallah. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fisabilillah haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz.